adalah Jetour T1 SUV mediumnya Jetour. Yang uniknya, kok biasanya di kebanyakan harga 300, 400, 500 jutaan gitu, itu kan kebanyakan SUV gayanya ala-ala crossover ya. Nah, si T1 ini gaya, dia bentuknya kayak SUV banget. Jadi mengotak banget, terus juga tinggi banget, dan besar juga. Makanya kelihatan gagah overall. Sesuatu yang masih cukup jarang ya di kelasnya. Nah, kalau di Indonesia kan sebelumnya udah ada Jetour T2 atau T2. T1 ini bisa dibilang versi yang lebih kecil lah, meskipun dia nggak kecil-kecil banget ya. Karena dimensi overall ya panjang itu masih 4,7 meteran. So, masih lumayan gede juga ya. Dan T1 ini juga pertama kalinya Jetour Indonesia bawa pilihan mesin hybrid atau tepatnya PHEV atau plug-in hybrid. Yang artinya selain bisa kita isi bensin, bisa juga kita charge mobilnya. Nah, teknologinya di Jetour disebut IDM. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal yang pertama dari Jetour T1. Satu, varian dan harga. Oke, meskipun seharusnya sih sekarang kebanyakan orang udah tahu ya, tapi kita ingetin lagi deh, Jetour tuh brand apa sih? Jadi, Jetour ini adalah salah satu brand di bawah Chery Holding Group atau di bawah grup besarnya Chery. Meski masuk Indonesia ini sama perusahaan yang beda ya dengan Chery. Nah, semua produk yang mereka di sini atau di Cina itu SUV ya, dan Jetour juga mengklaim mereka jadi brand SUV dengan perkembangan tercepat di Cina. Di Indonesia saat ini, Jetour punya 4 lineup totalnya. Dashing, X70 Plus, T2, dan paling baru T1 ini. SUV mengotak yang sedikit lebih compact dibanding T2 meski masih masuk ke spektrum yang besar juga ya buat sebuah SUV medium. Kompetitor T1 ini siapa di sini? Well, harusnya sih bisa diketemuin sama setiap SUV 5-seater medium kayak Honda CR-V, Mazda CX-5, Subaru Forester, dan kalau sesama brand Cina mungkin bisa ketemu saudaranya sendiri kayak JQ J7 ya sama-sama PHEV atau Geely Starry EMI gitu ya. Tapi kayak yang kita bilang, kompetitornya itu kebanyakan SUV berbentuk crossover. Sedangkan si T1 ini bisa lihat sendiri lah ya, kayak SUV beneran modelnya yang mengotak dan tinggi banget. Anyway, Jetour T1 ini ada 2 varian di Indonesia. T1 aja atau T1 yang pakai mesin bakar konvensional dan T1 IDM yang pakai mesin plug-in hybrid. Nah, keduanya ada harga khusus 500 pembeli pertama ya, yang lebih murah 20 juta dari price list resminya. Nah, yang kita videoin ini adalah yang varian T1 IDM. So, kita bakal lebih fokus di yang IDM ya. 2. Pilihan warna. T1 di Indonesia ada 5 pilihan warna ya. Putih kaki white, silver aviation silver, hitam carbon crystal black, coklat keemasan sand gold, dan satu warna matte yang perlu nambah 10 juta ya, electroplated green. Yes, warna unit yang lagi kita videoin ini. 3. Eksterior gagah. Kalau sekilas lihat di foto doang, emang T1 ini terkesan agak compact ya. Nah, begitu berdiri di sebelahnya langsung, baru deh kelihatan kalau sebenarnya ini jangkung banget, tingginya 1,8 meteran dan lebarnya bukan main ya. Yes, lebarnya tanpa spion aja hampir 2 meter ya. Jarang banget kompetitor sekelasnya ada yang selebar dan setinggi ini. Anyway, meski yang masuk Indonesia bukan penggerak 4 roda, tapi spek kayak ground clearance, departure angle, dan approach angle-nya sih masih cukup proper lah ya buat bikin tenang lewatin jalanan-jalanan yang jelek. Oke, detail desainnya, depannya emang gagah sih ya, karena modelnya rugged SUV gitu. Jadi emang bumper cladding plastiknya yang di bawah tuh, yang jadi casing fog lampnya, ini dibuat jadi lebih menonjol keluar ya. Ya ala-ala Wrangler, Bronco gitu-gitulah ya. Makanya kita bilang ini kelihatan gagah banget buat sekelas dan seharga ini yang jelas. Anyway, di bumpernya ini yang hybrid ada garis-garis orange gini di 2 kotak yang di tengah itu. Sedangkan yang ice dia warnanya hitam aja ya. Dan meskipun lampu utamanya kedua varian sama-sama pakai model yang mengotak gini dengan satu proyektor panjang yang dikelilingin garis double atas bawah kiri kanan itu, tapi grill di tengahnya dibedain ya. Yang IDM kayak dikasih panel memanjang dengan lampu 2 garis putus-putus yang nyambungin kedua lampunya. Di atas bawah lampunya pun ada motif kotak-kotaknya ya. Dan logo Jetournya ditaruh di kap mesinnya yang mengotak banget itu. Sedangkan yang varian ice, panel lampunya diganti tulisan Jetour besar ya, kayak di T2 juga. Detail lampu depannya. Nah, ini kalau pas lagi idle. Uniknya di area 4 titik di tiap lampunya nyala, plus yang lampu di tengah juga. Tapi yang di tengahnya kayak ngasih animasi berjalan gitu ya. Dan ini cuma kalau lagi di gigi P ya. Begitu kita pindahin ke gigi D atau R, yang di tengah langsung jadi statis gini lampunya. Unik ya. Lampu kecilnya sama kayak setup di relnya, lampu besarnya di rel meredup dan proyektor LED-nya nyala. Nah, pas lampu jauhnya dinyalain, bagian luar proyektornya nyala. Tapi uniknya, kalau lihat sekilas kayak si 4 titik di sekitarnya nyinarin jauh gitu ya. Lampu sini LED gantiin 4 titiknya dan ada fog lamp LED di bawah.
Nah, si fog lamp ini berfungsi juga jadi cornering light ya. Jadi kalau lampu besarnya udah nyala dan kita belokin setir ke kanan, nanti cornering light yang kanan aja bakal nyala buat lebih terangin jalan sisi kanan. Dan kalau kita belokin setir ke kiri, cornering light kirinya bakal nyala. Begitu juga kalau kita nyalain lampu sen ke kanan, cornering light kanannya bakal nyala. Dan kalau sen ke kiri, cornering light kirinya yang bakal nyala. Sampingnya, nah dari sini paling kelihatan desain ruggednya nih ya. Soalnya fender depannya dan fender belakangnya sama-sama dibuat bulging out banget ya. Jadi terkesan berotot banget gitu. Dan kayak di T2 juga, di atas ban depan dan ban belakangnya kayak ada garis-garis putih kayak gini ya. Cladding plastik hitamnya juga dibuat cukup tebal, terutama yang di bawah pintu ya, yang ada tambahan panel hitam lagi juga. Velgnya yang T1 biasa 18 inci, yang T1 IDM ini 19 inci two-tone kayak gini. Dan ini dipakein ban 235-60 R19. Yang uniknya, speknya run flat loh atau RFT. Jadi kalau ban bocor atau pecah, masih bisa jalan hingga kecepatan 80 km per jam. Karena dia punya sidewall yang tebel banget. Nice ya, jarang-jarang nih mobil Cina dikasih ban run flat gini. Nah, garis jendelanya dibuat agak naik di pilar C dan khusus yang IDM dikasih panel body color gini nih dan ada emblem PHEV-nya gini. Unik sih ya. Anyway, pilar A dan pilar B-nya hitam doff, spionnya bertengger di pintu dan modelnya pun mengotak banget ya. Handle pintunya juga dibuat tebal dan gak model pop-up aneh-aneh dan ada roof railnya kayak gini ya. Belakangnya, nah di sini paling kelihatan kayak lifted SUV-nya karena bagian bawahnya dibuat tinggi banget ya. Belakangnya juga kayak ada komponen yang diulang dari depan. Kayak di samping fog lamp-nya juga ada 2 kotak yang garis-garis orange gini. Lampu belakang utamanya juga kotak gini dan dengan 4 garis double di atas bawah kiri kanannya kayak lampu depannya. Dan kedua lampunya juga disambungin sama garis gini yang ada tulisan Jetournya gede di tengah gini ya. Kacanya cenderung tipis, begitu juga wipernya yang termasuk kecil ini ukurannya ya. Ada antena rear view-nya dan knalpotnya ngumpet ngadep ke bawah kayak gini yang ada 2 lubang ya di kiri dan di kanan. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED 4 titik yang sama kayak di RL di depan. Lampu remnya yang 4 titik jadi tambah terang plus high mount stop lamp panjang. Lampu sein LED yang di tengah-tengah, ada fog lamp LED di bawah dan lampu mundurnya juga LED di bawah ya. Oh, dan lampu nomor platnya juga LED. 4. Interior modern. Konsep interior T1 sebenarnya serupa kayak T2 ya. Kombinasiin kabin modern tapi ada gagah-gagahnya ala true SUV. Bisa dilihat dari bentuk dashboardnya yang cenderung pendek dengan pilar A yang tegak. Dan adanya hal kayak pegangan ini di atas laci dashboardnya. Sedangkan di sisi modernnya ada layar raksasa di tengah ini yang diketemuin sama shifter kristal ini. Yes, khusus varian yang IDM, pemindah giginya pakai model knob kristal gini. Yang unik banget sih ya. Kalau jalan di siang hari, dia ada pantulan cahaya mataharinya ngasih efek-efek mewah gitu. Sedangkan di malam hari ada logo Jetournya kayak floating di tengah-tengahnya nyala warna biru. Keren sih, sesuatu yang biasanya bisa ditemui di mobil yang jauh lebih mahal nih ya kan. Detail desainnya, setirnya bentuknya unik ya, sama kayak T2 juga. Lebih gede dibanding setir pada umumnya dan punya bagian bawah, atas, kiri dan kanan yang flat semua. Nice ya. Bedanya sama di T2, di sini setirnya nggak ada bagian perforatednya. Jahitannya double stitch orange gini dan tombol-tombolnya nggak glossy ya. Bahannya, dashboard yang paling atas pakai bahan empuk kayak lapis kulit gini yang ada jahitan orange ya. Dan di tengahnya ada grill speaker yang bertuliskan Drive Your Future. Bawahnya ada panel piano black rata yang ada titik-titik pola ala map topografi gitu ya. Oh, dan bentuk ventilasi AC kiri kanannya keren sih ya. Kayak persegi panjang double gini. Nice lah. Bawahnya lagi yang pegangan tadi juga dilapis kulit dan ada jahitan orange ya. Bawahnya lagi pun masih ada lapisan kulitnya dan ada logo Travel Plus di pojok kirinya sini. Konsol tengahnya pakai jembatan yang bagian bawahnya bolong besar buat naruh barang. Kiri kanannya dilapis kulit dan bagian atasnya kayak kombinasiin ala-ala metal di pinggirnya dan sejenis panel ala kayu gitu. Dan yang di sebelah transmisinya pun dikasih motif unik kayak gini ya. Ini jok depannya, kita suka sih ya bentuknya kayak huruf T besar gitu dan dengan support yang tebel. Ada emboss JT-nya di atas dan joknya dilapis bahan kulit sintetis plus dengan jahitan dan tubing warna orange kayak gini ya. Oh, dan bahkan yang sisi penumpang depannya ada leg rest-nya gini. Nice sih. Dan ini jok belakangnya. Yes, kayak T2, T1 juga 5-seater ya. Bentuk lekukan joknya pun masih dibuat kayak depannya juga. Dan bahkan masih ada emboss JT-nya di atas. Nice lah. Dan tetap masih ada stitching dan tubing orange gini-gini juga ya. Pintunya menurut kita emang gak sekeren di T2, tapi gak polos juga ya. Yang pintu depan paling atasnya ada bahan empuk lapis kulitnya yang ada jahitannya gini. Dan jahitannya dibuat nyambung sampai ke kulit yang ada di tengahnya tuh. Dan baru di yang sandar tangannya dilapis kulit lagi sampai ke handle gripnya ini. Dan kalau lihat di balik gripnya juga dikasih
dikasih panel yang ada ala-ala expose screw-nya gitu ya. Baru deh di bawahnya plastik ya. Pintu belakangnya bentuknya mirip sama yang depan. Paling dibedainnya di paling atasnya nggak ada bahan empuknya ya. Tapi tetap dikasih cetakan alat jahitan gini yang dibuat nyambung ke bahan empuk yang di tengahnya. Bawahnya lagi sama ya, ada lapis kulit berjahitan sampai ke gripnya dan bawahnya lagi plastik. Yang keren, varian IDM dapat panoramic sunroof raksasa ya, 64 inci. Yes, gede banget ya, jadi lumayan ngasih feel airy meski warna interiornya gelap semua ya. Ada ambient light juga di beberapa titik kayak di dashboard, kolong, konsol tengah, dan pintu. Dan khusus varian IDM juga warnanya bisa diganti-ganti jadi 64 pilihan warna. Dan ada beberapa opsi kayak dibuat ala bernafas gitu, atau bisa juga ikutin irama lagu gini ya. Nice lah. Oke, detail lain di dalam kabin. Sun visor-nya. Yang sebelah kanan, bagian dalamnya ada card holdernya. Dan buat buka kacanya, ke bawah gini ya. Kacanya gede nih ya, plus lampunya ala ring light gitu, yang ngelilingin kayak gini. Nice lah. Lampu kabinnya, yang depan LED dan sekali klik langsung nyala 4 titik gini ya. Yang baris kedua, lampunya ada di kiri dan di kanan. LED juga. Pegangan tangan plafonnya, yang depan ada di sisi penumpang sini. Sedangkan yang sisi driver sini, bukan pegangan tangan, tapi tempat buat naruh kacamata ya. Unik ya. Di belakang, yang kanan sini selain ada pegangan model lipat, ada hooknya juga ya buat gantung sesuatu. Yang kiri juga pegangannya model lipat dan ada gantungannya. Dan di pilar B-nya juga di kiri kanan ada pegangannya ya. Pedal gas dan remnya pakai bahan metal gini dan gasnya model yang tertanam di lantai. Nice ya. Di bagian depan ada door seal plastik gini yang ada logo JT-nya. Begitu juga belakangnya ya, yang kayak gini. Dan spion tengahnya model day and night manual gini. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di Jetour T1 ini? 5. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan pintunya termasuk berat banget. Nice ya, feelnya mahal apalagi buat harga segini. Bukan pintunya juga lebar. Nah, buat napak ke dalamnya deja vu naik ke T2 nih ya. Termasuk tinggi banget ya ini buat sebuah SUV monokok. Nggak sampai setinggi SUV leather frame memang yang menyulitkan gitu. Tapi udah termasuk tinggi. Makanya dikasih footstep gini ya buat bantu masuk. Nah, dia nggak ada pegangan di pilar A kayak di T2 gitu. Tapi masih bisa pegangan roof rail atau pintu gini lah ya buat assist kita masuk. Nah, T1 ada easy entry exit ya. Jadi kalau kita buka pintu driver, nanti otomatis jok drivernya bakal mundur buat ngasih kita akses lebih gampang buat masuk. Dan pas pintu ditutup, joknya bakal maju lagi. Begitu juga pas dibuka, pas mau keluar, dia bakal mundur lagi ya joknya. Dan jok penumpang depannya pun ada easy entry exit juga ini di head unit. Jadi kalau kita buka pintu depan kirinya, joknya bakal langsung mundur. Dan pas kita tutup, dia bakal maju lagi otomatis. Nice ya. Oke, kayak T2, posisi duduk by defaultnya T1, kalau kita set ke paling rendah, termasuk tinggi banget ya. Dia lebih tinggi dibanding feel duduk di SUV monokok kebanyakan, kayak CR-V, CX-5 X-Trail gitu-gitu. Tapi nggak kerasa kayak duduk di atas mobil banget, kayak di Pajero Sport atau Fortuner gitu, yang tingginya kan berlebihan banget ya. So, lebih commending dibanding SUV monokok kebanyakan, tapi masih cukup ergonomis, nggak kayak leather frame. Not bad lah ya. Feelnya juga SUV banget, dashboardnya super pendek gini dan ujung kapesinnya kelihatan jelas. Jadi visibilitas dan patokan ke depannya bagus banget ya. Ke samping juga oke, kacanya besar. Spionnya bertengger di pintu dan pilarnya cukup tegak. Jadi sense kita keluar cukup oke ya. Pengaturan jok drivernya elektrik 6 arah, slide recline dan bisa naik turunin ketinggian. Plus ada lumbar 4 arah ya. Dan ada memory seats juga, jadi dia pengaturan memorinya bakal muncul di head unitnya tiap kita habis atur-atur joknya kayak gini. Ada 3 tuh ya, dan buat akses memorinya langsung bukanya dari head unitnya. Yang penumpang depan juga elektrik ya, 6 arah, slide dan recline. Dan ada tambahan leg restnya bahkan, nice ya, ala-ala queen seat gitu. Dan ada 3 memorinya juga tuh ya, yang bakal muncul tiap kita habis ubah-ubah joknya. Headrestnya hanya bisa diatur naik turun, tapi posisinya udah cukup oke lah buat sandaran sambil nyetir. Kepala kita cukup maju ya, nggak ngedanga. Turun kepala juga aman, apalagi ada panoramic sunroof raksasa ini yang nambah feel lega juga ya. Buat sandaran tangan di tengah, dilapis kulit jadi empuk. Ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi masih cukup lah buat sandarin tangan sambil pegang setir gini. Sandaran tangannya di pintu juga empuk ya, dilapis kulit. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga, dan termasuk jauh nih ya jaraknya dari dashboard. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan cukup besar tapi tanpa pet plastik ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga sama, termasuk berat juga nih ya. Sudut bukannya standar lah, nggak terlalu lebar dan nggak terlalu sempit juga. Dan karena atapnya full rata, jadi kepala kita nggak perlu nunduk pas masuk ya. Tentunya ada footstep juga kayak di depannya. Dan di belakang sini ada pegangan di pilar B-nya. Tuh di sebelah kirinya juga ada ya. Jadi buat masuk ke dalamnya nggak bakal sulit. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan. Dan jarak dudukan ini ke lantainya termasuk cukup oke lah ya. Sudut paha kita masih sedikit ngangkat kayak di T2. Tapi mengingat ini versi PHEV, ada baterai besar di bawahnya, masih termasuk oke lah ya segini. Apalagi buat yang di bawah 170 cm.
Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya udah termasuk lega banget nih. Nice lah ya. Ruang gerak sepatunya juga kalau jok depan kita set ke paling rendah masih sangat aman. Headrestnya tiga-tiganya adjustable, jadi bisa bersandar santai gini. Nah, sudut rebah joknya ada dua posisi nih ya. Satu yang lebih tegak gini dan satu yang sedikit lebih rebah. Kalau dibuat lebih tegak gini, misalnya kita pengen sambil ngetik pakai laptop gitu ya. Kalau ini ruang kepalanya masih aman, dan kalau dibuat lebih rebah, not bad ya. Jadi sedikit lebih santai kalau mau jalan jauh gitu misalnya. Dan ini ruang kepalanya sedikit lebih aman lagi ya. Dan karena panoramic sunroof ini gede banget, jadi emang ngasih feel lebih lega lagi. Nice ya. Buat sandaran tangan di pintu, dilapis kulit jadi empuk juga. Dan ada armrest tengahnya gini. Mantap. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya gampang banget ya, sangat luas. Dan karena lantainya rata, jadi kaki kita bisa stay di tengah-tengah sini. Dudukan di tengahnya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi masih lumayan empuk juga ya. Tapi emang sandarannya ini jadi jauh lebih maju dan lebih keras ya dibanding kiri kanannya karena ada armrestnya tadi. Tapi masih tetap ada headrest adjustable, jadi kepala kita nggak ngedanga. Dan ruang kepala kita juga aman, dan seatbelt di tengah sini 3 titik juga ya. 6. Detail fitur. Kayak T2, fiturnya T1 juga sama sekali gak mengecewakan ya buat SUV segede gini di harga segini. Yang kita suka remote kuncinya. Setiap Jetour yang kita tes gak pernah sama ya. Dashing kayak gini, T2 kayak gini, dan T1 kayak gini. Unik ya bentuknya. Ada lock, unlock, remote start, dan buka bagasi. Dan kayak Jetour lainnya juga remote-nya ada 2 ya, yang warnanya beda gini. Nice ya, jadi kalau bosen bawa satu warna, bisa bawa warna yang lain. Tentunya ini ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol yang di handle sisi driver ini, dan kuncinya kebuka. Dan spionnya juga kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja ya tombolnya tadi. Dan spionnya juga kelipat lagi. Spion kelipat otomatis ini bisa kita mati nyalain dari head unit ya. Nah, kalau kita aktifin fitur welcome mode ini dari head unitnya, dia jadi ada fungsi approach unlock dan walk away lock ya. Jadi kalau mesinnya udah mati, remote-nya kita kantongin dan kita tutup semua pintu, terus kita menjauh dari mobilnya, nanti mobilnya bakal kekunci otomatis. Dan kalau kita deketin lagi mobilnya sambil bawa remote-nya, mobilnya bakal kebuka kuncinya otomatis. Dan welcome mode ini lebih keren lagi di tempat gelap. Jadi kalau kita deketin mobilnya di tempat gelap, pertama di areal mobilnya bakal nyala dulu buat nyambut kita. Dan kalau kita udah makin deket, kunci mobilnya baru deh bakal kebuka. Nah, pas kebuka, si spionnya bakal memancarkan logo Jetour Travel Plus-nya ke bawah gini. Nice ya. Sedangkan buat nyala otomatis mesinnya pakai tombol start stop ini ya. Nah, yang ini kita suka ya. Nggak kayak kebanyakan PHEV Cina lainnya yang otomatis nyala ya kan. Si remote kunci ini juga ada beberapa fungsi lainnya. Misalnya, dari luar kita tahan tombol unlock-nya, nanti dia bakal buka semua jendelanya. Dan kalau kita kunci lagi, semua jendelanya bakal otomatis ketutup lagi ya. Ada remote start juga, jadi kalau mobilnya kita kunci dan kita klik dan tahan tombol yang di atas ini, sistem mobilnya bakal aktif sekaligus bakal nyalain AC mobilnya. Jadi kabinnya bakal dibuat adem dulu ya sebelum kita masuk. Nah, tentunya kalau kita nggak bawa remote-nya, kita tetap nggak bisa masuk mobilnya, jadi aman. Yang bawa remote baru bisa masuk ke dalam, dan kalau udah masuk kita bisa langsung jalan ya, karena kabinnya udah adem ya kan. Nah, seandainya si baterai remote kuncinya habis, nanti pakai anak kuncinya ini ya. Nah, handle pintunya tinggal kita tarik sedikit dan langsung kelihatan tuh ya tempat anak kuncinya. Dan tinggal kita putar aja di anak kuncinya. Alarm mobilnya tentunya bakal langsung bunyi. So, kita harus segera taruh remote yang baterainya habis ini di cup holder tengah sini nih ya, yang ada logo kuncinya. Dan habis itu mobilnya bisa dinyalain lagi. Lanjut, yang keren lagi, keempat jendelanya auto up down ya. Nice. Dan selain dari tombol sini, di head unitnya juga ada ya buat bukanya kalau emang mau pakai dari head unit. Dan ini yang gila, jendela depannya double glass ya buat insulasi suara yang lebih baik. Tapi bahkan jendela belakangnya juga double glass gini. Jadi di dalam memang luar biasa kedap ya. Gila sih double glass depan belakang di harga segini. Lanjut, buat sumber dayanya banyak ya. Kalau mau wireless charging, tinggal taruh aja di pad yang sebelah kiri depan sini. Ini bisa sampai 50 watt ya buat yang HP-nya compatible. Dan ada kipasnya juga buat bantu dinginin HP-nya. Di bawah jembatan konsol tengah ini, yang sebelah kanan ada 2 USB port. Satu Type A dan satu Type C buat charge yang lebih cepat. Dan di sebelah kiri ada 2 lagi tuh USB port Type A. Yang satu buat koneksi device dan yang satu lagi buat USB video. Di tengahnya ada power outlet 12 volt. Di balik spion tengahnya ada USB port Type A lagi nih kalau mau sambungin dashcam. Di belakang ada 2 USB port juga, satu Type A dan satu Type C. Dan bahkan di bagasi masih ada satu power outlet juga. Nice ya. Lanjut, panoramic sunroofnya kayak di T2 nih, gede banget ya, sampai 64 inci kalau Jetour bilang ukurannya. Jadi penumpang depan dan belakang dapat semua, dan kacanya juga bisa ditutup buka ya. Nice lah. Dan ini juga tetap ada tombol fisikal ya kalau pengen kita buka tutup biasa, atau bisa dari head unit sini ya buka tutupnya juga. Sound systemnya premium dari Sony. Varian T1 Ice dapat 8 speaker dan yang IDM ini dapat 9 speaker. Jadi di depan ada 5 speaker ya, 2 di bawah, 2 tweeter dan 1 center speaker, dan di belakang ada 4, 2 di bawah dan 2 tweeter. Nice ya.
Lanjut, jok depannya. Selain keduanya elektrik tadi dan masing-masing juga ada 3 memorinya di layar, ada pendingin joknya juga ya. Masing-masing ada 3 level, yang aktifinnya bisa tinggal slide-slide gini aja ya. Paling penting nih di Indonesia yang super panas gini ya kan. AC-nya dual zone auto climate control alias suhu depan kiri dan kanan bisa dibeda-bedain. Jadi cara aturnya kita nggak usah klik tanda panah kecil ini. Kita cukup klik sekali aja angka temperaturnya, terus langsung kita swipe ya ke kiri kanan buat atur dengan cepat. Sama ya, kalau mau atur kipasnya juga tinggal swipe aja. Atau kalau nggak suka atur pakai layar, di bawahnya enaknya masih ada tombol fisikalnya tuh. Buat naik turunin kecepatan kipas dan buat naik turunin temperatur AC masih ada tuasnya gini. Mantap lah ya, jadi nggak terlalu mendistraksi pas kita lagi jalan. Buat buka full menu AC-nya di head unit ya, cukup klik aja salah satu temperaturnya. Suhu paling dinginnya 16 derajat Celcius dan paling panasnya 30 derajat Celcius. Ada buat tarik angin ke kaki dan ke atas. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang, dan dua ini juga masih ada tombol fisikalnya ya. Dan defoggernya juga sekaligus aktifin defroster spion driver. Mantap! Ada AC Max juga buat set ke semua paling dingin langsung. Dan ada buat atur karakter hembusan anginnya juga tuh ya. Eco buat yang bikin kerjanya paling ringan, Comfort yang relatif santai, dan Strong buat hembusan terkuat. Nah, karena ini PHEV, jadi ada opsi parking AC nih, yang kalau diaktifin, dia bakal selalu nyalain AC-nya tanpa nyalain mesin mobilnya pas kita lagi parkir, meskipun kita keluar mobil juga ya. Pas nih ya, kalau mau ngadem di mobil atau ngadepin mobil buat waktu yang lama sambil ditinggal gitu misalnya, ini bakal otomatis nonaktif kalau baterainya udah sampai 20% ya. Dan ada beberapa settings yang berhubungan sama AC juga, kayak lock for AC cleaning, yang otomatis nyalain kipas beberapa saat setelah mobil mati buat bersihin saluran AC dari jamur, hot wind avoidance, yang bakal selalu langsung nyalain AC ketika kita nyalain kipasnya, dan Bluetooth call noise reduction yang bakal ngurangin level semburan kipasnya pas ada telepon via Bluetooth yang masuk. Kabin belakang juga dapat ventilasi AC ya di tengah sini, yang tentunya level semburannya ikut sama yang di depan. Lanjut, lampunya otomatis yang pakai tuas di kiri setir sini, tinggal puter-puter aja nih yang bagian ini, dan sebelahnya juga ada buat nyalain fog lamp depan dan belakang. Ada buat atur ketinggian sorotan lampu juga dari head unitnya. Dan dari head unit kita bisa atur volume home-nya plus durasinya nih ya. Jadi kalau kita udah matiin mesin mobilnya, kita cetekin tuas lampu jauhnya sekali, nanti lampu mobilnya bakal tetap nyala buat 30 detik atau 60 detik, tergantung kita setnya tadi ya. Bahkan setelah kita keluar mobil dan kunci mobilnya buat nemenin kita jalan di luar mobil. Dan wipernya juga otomatis ya, aturnya pakai tuas yang di kanan setir ini, plus ada wiper belakangnya juga. Tombol di setir yang sebelah kanan buat atur volume, track, teleponi, voice command, dan tombol favorit. Nah, tombol bintang favorit ini bisa kita set di head unit ya, mau dipakai buat fungsi apa. Dan yang setir sebelah kiri ada buat atur instrumen cluster dan adaptive cruise controlnya ya. Lanjut, di dalam laci tengahnya sini ada switch kecil yang tulisannya open. Nah, ini kalau kita buka, dia bakal ngalirin udara dinginnya AC ke dalam laci konsol tengah sini ya. Jadi bisa bikin apapun yang kita taruh di tengah situ jadi lebih dingin. Nice ya. Rem parkirnya elektrik dan enaknya masih ada tuas fisikalnya di sebelah kanan sini. Ini tinggal tekan sambil injak pedal rem buat non-aktifin dan tarik buat aktifin lagi. Tapi ini otomatis non-aktif juga sih ya. Kalau kita masukin gigi D dan injak pedal gas pas udah pakai seatbelt, dan otomatis aktif lagi pas kita masukin ke gigi P. Ada auto hold juga yang bisa nahan rem mobilnya pas lagi berhenti. Dan ini juga masih ada tombol fisikalnya ya di tengah sini. Nah, kayak T2, karena tuas transmisi Jetour T1 ini electronic shifter, gimana kalau kita pengen parkir paralel dia? Soalnya kalau kita masukin ke N, pas kita matiin dia bakal pindah ke P otomatis. Dan rem parkirnya juga bakal aktif sendiri kan tuh. Nah, caranya gini nih. Pertama, pastiin sistem mobil udah aktif dulu ya. Terus kita masukin ke gigi N ya. Caranya kalau dari gigi P kita naikin sedikit ke atas dan ditahan sebentar. Nah, terus dari head unit ya, kita masuk settings, pilih tab drive, dan cari N gear easy moving. Nah, tinggal ikutin aja tuh petunjuknya. Injak pedal remnya, klik dan tahan tombol rem parkir elektriknya, dan sambil ditahan, kita klik tombol start stopnya buat matiin mobilnya. Dan habis mobilnya mati, kelihatan tuh rem parkirnya nggak bakal otomatis aktif lagi ya. Dan udah deh, kita bisa keluar mobil, kunci mobilnya, dan mobilnya bisa kita dorong-dorong buat parkir paralel jadi aman nih. Nice ya. Lanjut, buat lipat spionnya nggak ada tombol fisikalnya. Cara buat aturnya, kita bisa klik menu yang di bawah sini di head unit ya. Kalau kita klik fold, nanti spionnya bakal kelipat. Buat buka lagi, klik yang unfold ya. Sedangkan buat atur posisi spionnya, di yang gambar spion tadi, kita klik yang set ini. Kalau udah, kita tinggal pakai setir yang kiri yang ada panah atas bawah kiri kanan buat atur spion yang sebelah kiri, dan setir sebelah kanan yang ada panah kiri kanan atas bawah buat atur spion kanannya. Oke, terakhir dua layar yang ada di sini. Instrumen clusternya dulu ya. Full LCD TFT 10,25 inci gini. Dan ini ada dua tema yang bisa kita pilih.
tema klasik instrumen gini dan tema digital instrumen gini. Yang klasik unik nih, ada dua lingkar ala speedometer konvensional, meski yang kanan itu bukan tachometer ya kalau dilihat. Dan menu-menu yang diganti posisinya jadi di tengah tuh. Kalau yang digital, info-infonya lebih banyak ya, dijembrengin kayak gini. Dan info yang bisa diganti ada di sebelah kiri sini ya, pakai tombol di sebelah kiri setir ganti-gantinya. Pertama ada TPMS, terus ada info pitch angle dan roll angle, terus ada grafis konsumsi energi dan BBM, ada konsumsi energi, BBM dan kombinasi rata-rata, info trip meter since reset, info trip meter since start, dan tachometer motor, alternator, dan mesinnya. Indikator mode berkendaranya ada di atas, dan pas dimatiin dia bakal nampilin rangkuman info gini ya. Dan head unitnya raksasa nih, 15,6 inci yang di varian IDM dan T1 Ice lebih kecil sedikit ya, 12,8 inci. Tapi dua-duanya ditenagain sama prosesor Qualcomm Snapdragon 8155 ya, so harusnya buat respons pengoperasiannya bakal cepet. Oke, interface-nya di paling bawah ada shortcut buat atur volume, sensor parkir, spion, mati nyalain rem otomatis, pendingin jok, buat atur temperatur dan kipas AC, beberapa menu kayak settings, buka semua aplikasi dan home, dan ini beberapanya bisa kita ganti-ganti nih ya sama beberapa menu ini. Di atasnya ada 6 widgets ya, dari widget infografis sistem hybridnya dan buat ganti mode hybrid elektrik, widget beberapa settings cepat, widget teleponi, widget device yang lagi tersambung, widget speech and roll angle, dan widget media yang lagi diputer. Dan tentunya ini bisa kita pindah-pindahin juga kalau mau ya. Di atas kiri kita bisa buka detail koneksi Bluetooth dan Wi-Fi, dan kalau kita swipe down dari atas bakal muncul quick control nih. Ada buat aktifin nap mode kalau mau tidur di mobil. Ada buat atur mode pengisian baterainya yang smart atau force. Ini bakal kita detailin di nomor mesin nanti ya. Ada buat mati nyalain stability control, lane departure, atur spion, ubah tema instrumen clusternya, atur device yang nyambung, akses memory seat, buka tutup bagasi, atur ambient light, atur kalau buka kunci sekali buat buka driver doang atau semua pintu, nyalain hill descent control dan auto high beam. Dan buat atur tema layarnya terang atau gelap dan bisa atur brightness-nya juga ya. Oke, di tampilan utama ini kalau kita swipe kiri kanan dia bakal gonta-ganti wallpaper kayak gini ya. Menu lengkapnya ada multimedia center nih buat mainin lagu dari Bluetooth, USB, dan radio. Menu foto buat buka-buka foto, Bluetooth phone buat teleponi. Menu travel dashboard unik nih, dia bakal ngasih lihat beberapa info semi off-road gitu kayak kompas, elevasi, pitch angle, dan roll angle yang berubahnya real time nih ya. Begitu juga TPMS dan sudut kemiringan setir. Nice lah ya. Menu hybrid ini buat atur semua yang berhubungan sama sistem hybridnya. Nanti bakal kita lebih detailin di nomor mesin ya. Bisa buka charge and discharge management kalau lihat info charging dan kalau pakai V2L. Dan energy consumption info buat lihat-lihat info konsumsi energi dan BBM-nya lebih detail. Menu smart manual ini buat buku manual elektronik si T1 ini. Dan T1 ini juga ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto ya. Jadi kita bisa koneksiin HP kita tanpa kabel dan nanti bakal diproyeksiin interface yang lebih familiar sama HP kita tuh ya. Jadi kita bisa buka aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain lah. Dan settingsnya luar biasa banyak nih. Pertama, di tab vehicle, kita bisa atur seberapa derajat bukaan bagasi elektriknya dan bisa buka tutup bagasinya dari sini juga ya. Terus kalau klik sub menu seats, nah nanti muncul gini nih buat atur fitur easy entry exit dan buat atur memory seat plus bisa ganti nama tuh tiap memory seatnya dari sini. Nice lah ya. Sub menu steering wheel ada buat ubah-ubah fungsi tombol bintang di steering ini mau buat apa. Sub menu exterior rearview mirror ini buat lipat spion atau atur posisi spionnya. Sub menu exterior lamp ini buat atur auto high beam, atur one touch turn signalnya mau nyalain lampu seinnya berapa kali kedip sekali kita toel, atur volume home tadi dan atur ketinggian sorotan lampu depan. Sub menu vehicle lock ini ada buat atur kalau kunci mobil berkedip aja ada bunyinya atau dua-duanya sekaligus. Terus bisa atur sekali buka kunci yang kebuka kunci driver doang atau langsung semua pintu. Atur auto lock dan auto unlock. Dan ada welcome mode yang bisa otomatis buka kuncinya pas kita deketin tadi ya. Sub menu window ini buat buka tutup semua jendela dan sunroofnya dari head unit sini ya. Lanjut, tab drive. Ada buat ganti mode berkendara. Kalau klik driving settings ini kita bisa atur feel rem, setir, dan buat fitur comfortable parking ya. Dan yang end gear moving ini buat parkir paralel. Tab ambient lamp buat ganti-ganti warna ambient light dan ganti-ganti modenya ya. Tab instrumen buat atur-atur instrumen cluster. Bisa juga buat set pengingat udah nyetir berapa lama, alarm lewat batas kecepatan, bunyi peringatan mau sekeras apa, dan pengingat jok belakang. Tab driver assistance ini buat atur semua fitur adas-adasnya. Ini bakal kita jelasin di nomor selanjutnya. Tab sound buat atur persuaraan. Kayak volume compensation with speed ini buat atur kalau jalan makin kencang suaranya makin keras dan sebaliknya gitu ya. Tab display buat atur layar-layaran dan satuan unit. Tab connect buat atur Bluetooth, Wi-Fi, dan device yang nyambung. Tab voice buat atur perintah suara. Nih beberapa contohnya. Hello Jetur. I am listening. Open the window. Okay. Hello Jetur. Here. Open the window on the passenger side. Okay. Hello Jetur. I am listening. Close all windows. Okay.
Hello Jetur, Here. open the sunshade. Okay. I am listening. Open sunroof. Okay. Hello Jetur, Here. set the temperature on the passenger side to 19 degree. A or C temperature level adjusted in place. Hello Jetur, Here. turn on ventilated seat. Okay. Dan di T1 ini juga bisa pakai perintah suara bahasa Indonesia. Kayak gini ya contohnya. Halo Jetur, Tolong lanjutkan. buka jendela. Oke. Halo Jetur, Tolong lanjutkan. buka sunroof. Oke. Dan tab General, ada menu head unit Quick Start Mode yang kalau diaktifin, head unitnya bakal selalu langsung ready tiap kita nyalain mobilnya. Kecuali mobil udah nggak dipakai selama 30 jam. Driving Entertainment Restriction Mode ini kalau dinyalain, kita jadi nggak bisa lihat video sambil jalan. Dan kelihatan tuh ya, storage head unitnya 128 GB. Nice lah ya. Nah, mengingat banyaknya settings dan info di head unit sini, gimana seandainya dia error? Tenang, ada cara restartnya. Pertama, pastiin mobilnya di gigi P. Nyalain lampu hazard, injek pedal rem, dan tekan dua tombol ini di setir nih. Panah kanan di setir kiri dan panah kiri di setir kanan. Tahan itu selama 15 detik. Dan nanti head unit plus instrumen clusternya bakal ke restart. Gimana? Oke lah ya fiturnya T1 ini. 7. Detail safety. Safety-nya Jetur T1 detailnya lumayan mirip sama T2, yang artinya termasuk lengkap banget sih ya buat SUV harga segini. Di luar fiturnya, T1 juga pakai high strength steel yang mencapai 80%. Dan so far, T1 udah dapat bintang 5 di ASEAN NCAP ya. Dan khusus yang IDM ini, baterainya dapat rating tahan air dan debu IP68 ya. Lanjut, airbagnya. Kedua varian T1 ini sama-sama ada 6 ya. 2 airbag depan, 2 airbag samping ada di samping kedua jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Tentunya rem ABS, EBD, dan brake assist lengkap ya. Ada traction control dan stability control juga atau ESP yang buat matiinnya dari head unit sini. Hill start assist juga ada yang bisa nahan rem beberapa detik pas berhenti di tanjakan waktu kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot dulu. Dan ada hill descent control yang bisa diaktifin dari head unit sini. Ini buat kontrol rem dan gasnya secara otomatis di turunan curam biar mobilnya bisa turun perlahan sendiri dan kita bisa lebih fokus sama nyetirnya. Ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System alias pengukur tekanan ban di instrumen cluster sini. Dan di head unit sini juga ada. Plus sama kayak itu, TPMS di sini juga lengkap sama temperatur tiap bannya juga ya. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi. Dan khusus yang varian IDM, di depannya juga ada 4 titik lagi yang terintegrasi juga. Ini ada indikator detailnya di head unit langsung ya. Bisa kita matiin juga dari head unitnya sini. Kameranya, kedua variannya sama-sama dapat 4. Satu kamera di depan, satu di bawah masing-masing spion, dan satu di belakang sini. Dan bisa ngebentuk gambar sekeliling mobil lagi gini ya. Ini garisnya bisa belok-belok kalau kita putar setirnya. Pilihan angle-nya banyak, yang 2 dimensi gini ada macam-macam gini. Bisa lihat kiri kanannya ban depan dan ban belakang gini juga. Ada wide angle depan dan wide angle belakang. Dan ada top angle depan dan top angle belakang gini. Plus ada mode 3 dimensi juga. Kelihatan oke sih ya ini. Nah enak ya, begitu kita jalan, dia bisa aktifin kamera 540 derajat alias kita bisa lihat bagian bawah mobilnya. Nih kita set dulu ya, transparansinya mau seberapa. Kalau 0% dia solid gini mobilnya, nggak transparan. 100% full transparan. Nah jadi kita perlu jalan dulu sedikit dan nanti mobilnya bakal mengingat gambar dari 4 kamera yang udah ditangkap sebelumnya. Dan bakal memproyeksikan supaya seakan-akan kita bisa lihat bagian bawah mobil kita. Keren sih ya, jadi kayak bisa lihat objek di bawah gini. Mantap! Dan ada beberapa opsi juga. Misalnya, kayak kalau kita nyalain lampu sein ke kiri atau kanan gini, nanti gambar mobilnya dari angle belok itu bakal nongol di window lebih kecil gini. Atau kalau kita belokin setir di kecepatan rendah juga bisa nongol. Nice ya? Kameranya ini bisa kita buka pakai tombol di tengah sini ya. Yang lebih standar, jok baris keduanya ada dudukan Isofix buat dudukan jok bayi ya. Nah, Jetur T1 ini mau yang biasa atau yang IDM sama-sama ada fitur safety aktif atau ADAS level 2 ya. Manfaatin kamera di balik spion tengah sini, radar di depan, dan 2 radar yang sembunyi di balik bumper kiri kanan belakangnya ya. Pertama ada forward collision warning yang bisa mendeteksi kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan dan bakal dikasih peringatan. Nah ini sensitivitasnya bisa di set di head unitnya. Dan ada autonomous emergency braking yang kalau udah terdeteksi kemungkinan nabrak depan dan dikasih peringatan tapi nggak sempat kita rem juga, nanti bakal diremin secara otomatis. Ini bisa kita matiin nyalain juga dari head unitnya.
Ada juga lane keeping assist yang terdiri dari lane departure warning dan lane departure prevention yang bisa ngebaca garis pembatas jalan dan bakal aktif di atas 65 km per jam. Kalau kita jalan di atas kecepatan itu dan terdeteksi bakal keluar garis tanpa nyalain lampu sein, nanti kita bakal dikasih peringatan nih. Bisa juga diset supaya setirnya ngebalikin biar kita nggak keluar garis. Kalau mau matiin yang setirnya balikin sendiri, ini matiin yang settings lane assist interference ini ya di head unit. Sedangkan kalau mau matiin peringatannya, matiin yang lane departure warning dan bisa kita set sensitivitasnya juga tuh ya. Ada intelligent avoidance ini di head unitnya. Jadi kalau kita lagi aktifin intelligent cruise control dan terdeteksi di samping ada kendaraan besar, mobilnya bakal bergerak sedikit menjauh ya. Ada adaptive cruise control, jadi kita selain bisa set kecepatan konstan tanpa perlu tahan pedal gas, mobilnya juga bisa jaga jarak sama mobil di depan kita. Jadi misalnya mobil depan kita memelan, kita juga bakal ikut memelan tanpa perlu injak pedal remnya. Dan kalau mobil di depan kita mengencang lagi, atau kita pindah lajur ke yang gak ada mobil di depannya, kita bakal otomatis mengencang lagi sampai kecepatannya udah kita set tanpa perlu injak pedal gasnya. Buat pakai fitur ini, klik yang gambar setir di kiri sini pas kita lagi jalan. Buat atur jarak sama mobil depannya, pakai yang garis-garis ini. Buat naikin kecepatan, klik yang rest plus. Dan buat turunin kecepatan, klik yang set minus. Adaptive Cruise Control juga dilengkapi Traffic Jam Assist ya. Jadi bisa ikutin mobil depan memelan sampai dia berhenti dan bisa jalan lagi otomatis. Nah, kalau kita tahan tombol yang logo setir ini, Adaptive Cruise Control bakal berubah fungsi jadi Integrated Cruise Assist ya. Ini artinya Adaptive Cruise Control bakal dilengkapi fungsi Steering Assist atau Lane Centering. Jadi selain jaga kecepatan dan jarak sama mobil depan, mobilnya juga bisa gerakin setirnya terus-terusan supaya kita selalu ada di tengah-tengah lajur. Artinya, kita bisa lepas tangan sementara waktu dan setirnya bakal belok-belok otomatis. Dan sudut belokin setir otomatisnya juga termasuk tajam nih ya. Mengejutkan sih buat mobil besar gini. Nice ya. Nah, kalau kita lepas tangan setelah sekitar 12-13 detikan, nanti bakal dikasih peringatan buat pegang lagi setirnya ya. Kalau kita goyangin setirnya sedikit, nanti peringatannya bakal hilang. Kalau setelah itu 12-13 detikan kemudian gak kita pegang lagi, peringatan yang tadi bakal muncul lagi display dan bunyinya ya. Kalau setelah itu 12-13 detikan kita belum juga pegang setirnya, peringatannya bakal jadi lebih heboh warna merah ini. Dan kalau 12-13 detikan setelah merah belum kita pegang juga setirnya, nanti bakal muncul peringatan terakhir dan fitur steering assist-nya bakal mati sendiri ya. Lanjut, ada Intelligent High Beam yang bisa otomatis nyalain lampu jauh ketika dibutuhkan dan gak ada kendaraan di depan yang berpotensi kena silau. Ada Front Departure Alert yang bisa ngasih tahu kalau mobil di depan kita udah mulai jalan ya, jadinya kita bisa segera jalan juga. Ada Blind Spot Detection yang bisa mendeteksi objek di titik buta 3/4 belakang kiri dan kanan dan bakal nyalain lampu indikator ini di spion. Dan ada Lane Changing Warning juga yang kalau indikator udah nyala dan kita tetap kasih lampu sein ke situ, nanti kita bakal dikasih peringatan dan indikatornya berkedip ya. Ada Rear Cross Traffic Alert yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur ada objek mendekat dari belakang kiri atau belakang kanan kita. Ada Rear Collision Warning yang bakal ngasih peringatan kalau ada kemungkinan ditabrak dari belakang. Dan terakhir ada Door Open Warning. Ini kalau kita udah berhenti dan kita mau buka pintu dan tiba-tiba ada objek mendekat dari belakang sisi yang kita mau buka pintunya, indikator di spionnya bakal nyala ya buat ngasih tahu kita supaya nggak buka pintunya dulu. Nice ya. 8. Bagasi dan storage. Nah, salah satu yang beda banget di T1 dan T2. Kalau T2 kan buka bagasinya ke samping tuh karena ada casing ban serepnya. T1 ke atas gini ya bukanya. Bagasinya elektrik ya. Cara bukanya bisa dari remote, tinggal ditahan aja tombolnya dan nanti pintunya bakal kebuka. Dan pintu lain ini tetap masih kekunci ya. Bisa buat tutup lagi juga tombol yang di remote-nya. Bisa manfaatin passive keyless entry-nya juga. Kalau mobilnya lagi kita kunci, remote-nya bisa dikantongin, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di pintu bagasi sini dan dia bakal kebuka. Kalau buka dari dalam bisa juga pakai tombol ini di sebelah kanan dashboard atau bisa juga dari head unitnya di setting sini ya, tinggal diklik dan tahan aja yang ini. Dan ini bisa kita pakai buat atur juga berapa persen kebukanya ya pintunya. Oke, ini bagasinya, kapasitasnya 574 liter ya. Nah, bentuk bibirnya cukup lebar, sedikit lebih lebar di bagian bawahnya ya. So masukin barang besar harusnya nggak bakal masalah. Nah, karena bentuk true SUV-nya, otomatis jarak bibir bagasinya dari tanah termasuk sangat tinggi ya. Jadi kalau angkat barang berat kayak galon gitu pasti agak PR. Tapi enaknya bibirnya full rata sama lantai bagasinya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam tinggal ditarik aja. Oke, detail bagasinya. Di bagian bibirnya sini ada 4 cantolan net gini ya. Di dalam ada 2 lagi. Di sebelah kanan sini ada lubang buat parcel shelf, 2 hook kecil yang bisa buat gantungan dan di bawahnya ada lubang kayak gini. Di sebelah kiri sini mirip ya, ada 2 gantungan juga dan di bawahnya ada lubang juga. Yang ngebedain dia ada power outlet 12 voltnya nih di sini. Di pintu bagasinya ada 2 lampu LED gini buat nerangin bagian bawahnya pas lagi buka pintu bagasinya. Lanjut ada parcel shelf atau cover bagasi. Kalau dibuka ini jadi bisa nutupin barang yang ada di bawah sini. Jadinya nggak bisa diintip dari luarnya. Dan ini bisa dilepas juga kalau mau masukin barang yang besar dan tinggi gitu ya. Di bawah lantainya, di bawahnya ada beberapa storage nih yang termasuk lumayan gede.
Bisa buat nyimpan portable chargernya, terus buat tambal ban, kompresor, dan lain-lainnya lah ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Lipatnya pakai tuas di ujung sini ya. Kalau yang kanan dilipat, kita jadi bisa masukin barang yang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, nah bagasi jadi jauh lebih besar nih. Kapasitasnya jadi 1455 liter. Dan ini lantainya rata ya. Jadi kita geser barang bisa langsung didorong aja. Dan jadi bisa masukin barang yang besar dan panjang kayak kasur gitu ya. Buat tutup pintu bagasinya, di sebelah kanan sini ada handle-nya kalau mau tutup secara manual. Sedangkan kalau mau tutup elektrik tinggal klik tombol yang di kiri sini aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, mesin dan transmisi. Jetour T1 ada dua pilihan mesinnya. Satu yang mesin bakar konvensional atau ICE alias internal combustion engine, dan satu lagi yang PHEV atau plug-in hybrid. Yang ICE straight to the point aja ya. 1500 cc, turbo, GDI, tenaganya 168 HP atau 170 PS dan torsinya 270 Nm dan dipasangin transmisi dual clutch transmission atau DCT 7 percepatan. Yang plug-in hybrid, nah ini menarik. Jetour nyebut sistem ini IDM atau Intelligent Dual Mode. Bedanya sama hybrid biasa, jadi kalau hybrid biasa kan kita cuma bisa jalan murni tanpa nyalain mesin bensinnya buat jarak yang sangat singkat aja. Nah plug-in hybrid ini kita bisa jalan dengan pure EV mode lebih jauh ya. Di T1 ini Jetour ngeklaim bisa sampai 100 km ya bahkan mode EV-nya. Dan kalau hybrid biasa kan kita cuma bisa isi bensin aja, dimana baterainya hanya bisa di-charge otomatis sama mesin bensinnya. Kalau plug-in hybrid gini kita bisa isi bensin, tuh yang di kap sebelah kiri sini ya. Dan kita bisa charge juga kayak mobil listrik. Jadi kalau setiap hari kita rajin charge terus di rumah gitu, nggak perlu tuh isi bensin sama sekali buat bolak-balik ke kantor aja ya kan. Makanya kalau jarak ke kantor kita sehari-hari pulang pergi kurang dari 100 km, kita sehari-hari bisa full pakai EV mode terus ya. Jadinya superior itu ya, karena kan nggak perlu pakai bensin, cukup charge di rumah doang. Dan kalau mau jalan jauh, nggak perlu pikirin mau charge di mana, tinggal isi bensin aja. Nah, kalau dari baterai dan bensin full, Jetour ngeklaim T1 IDM ini bisa jalan hingga 1200 km ya. Nice lah. Simpelnya, PHEV ini mau jadi elektrik bisa, mau jadi mobil hybrid juga bisa ya. Nah, komponennya ada apa aja? Pertama, ada motor listrik yang tenaganya 201 HP atau 204 PS dan torsinya 310 Nm. Kedua, ada motor listrik lagi yang berfungsi jadi generator buat isi baterainya, meski ini nggak dikasih tahu tenaga dan torsinya ya. Ketiga, ada baterai lithium iron phosphate atau LFP di lantai mobilnya dan kapasitasnya cukup besar ya, 18,4 kWh. Makanya bisa jalan murni elektrik hingga 100 km ya kan. Dan keempat, ada mesin bensinnya 4 silinder 1500 cc dengan turbocharger dan direct injection. Tenaganya 134 HP atau 136 PS dan torsinya 220 Nm. Mesinnya pun cukup canggih ya, punya thermal efisiensi sampai 44,5%. Nah mesin ini selain nyambung ke generator dan motor tadi buat charge baterainya, dia juga nyambung ke ban ya via clutch pakai fixed gear ya. Jadi mesinnya bisa gerakin mobilnya langsung tapi di kecepatan tertentu aja, mulai dari 100 km per jam kalau Jetour bilang. Nah Jetour nggak nyebut di spesifikasinya berapa tenaga dan torsi kombinasinya. Yang jelas angkanya bukan cuma ditambahin ya motor dan mesinnya tadi. Nah transmisinya apa? Transmisinya pakai yang disebut DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Ini sebenarnya kombinasiin struktur kedua motor tadi, clutch yang nyambung ke mesinnya, dan segala gearingnya yang ngatur rasio drivingnya. DHT ini mensimulasikan ala-ala transmisi stepless kayak CVT, tapi karakternya aja ya yang dibuat mirip. Cara kerjanya beda total. Dan buat charge baterainya, kapnya tinggal ditekan aja dan dia bisa AC dan DC charging nih. AC chargingnya pakai port Type 2, DC charging atau fast chargingnya pakai port CCS2 dan diklaim bisa charge dari 30-80% dalam 27 menit ya kalau pakai daya maksimal. Cara kerja sistem IDM ini gimana? Nah, sistem mobil ini dibagi jadi dua ya.
EV mode atau electric mode, dan HEV mode atau hybrid mode. Ini bisa kita ganti-ganti dari head unitnya ya. Kalau EV mode pada dasarnya mobilnya nggak bakal nyalain mesin bensinnya, so kayak mobil listrik lah EV mode ini, dan bisa diaktifin selama baterainya masih cukup banyak ya. Nah, kalau diganti ke mode HEV, ini mirip kayak di mobil hybrid ya. Pas mobilnya nyala buat idle dan nyalain AC, di mayoritas waktu yang bakal nyala hanya baterainya aja ya, mesinnya mati, kecuali persenan baterainya udah rendah banget. Nah, pas udah jalan, di kecepatan rendah di kebanyakan waktu bakal EV drive ya, atau mobilnya hanya digerakkan oleh motornya aja, mesinnya tetap mati. Kecuali pas baterainya sangat rendah ya, nanti bakal series drive, alias mesinnya nyala tapi hanya buat menggerakkan generator buat charge baterainya aja. Jalannya tetap hanya dengan motornya aja. Di kecepatan medium dan tinggi, di atas 100 km per jam, mobilnya bisa engine direct drive, alias hanya mesinnya aja yang menggerakkan mobilnya via clutch tadi. Ini supaya lebih efisien ya, karena mesin bakar lebih efisien dibanding motor pas lagi jalan kenceng. Nah, kalau lagi berakselerasi atau dibutuhin tenaga lebih, mobilnya bakal parallel drive, alias motor dan mesinnya sama-sama gerakin bannya buat tenaga yang lebih besar ya. Pas kita lepas pedal gas, mobilnya bakal masuk energy recovery lewat regenerative braking. Jadi laju mobilnya bakal memelan sambil otomatis ngecharge baterainya dari gaya pengereman itu. Dan tenang, semua di mode HEV ini bakal berlangsung full otomatis. Malah di kebanyakan waktu kita nggak bakal sadar apa yang lagi terjadi, kecuali liatin infografis di head unit atau instrumen clusternya sini ya. Pokoknya tinggal injek gas dan rem aja kayak biasa, semuanya bakal diatur sama sistemnya. Nah, kita belum sempat ngetes full, tapi akselerasinya udah sempat kita cobain. Dengan baterai di atas 90%, akselerasi 0-100 km per jamnya berhasil kita dapat di 7,5 detikan ya. Termasuk sangat kenceng ya buat kelas SUV medium gini. Meski tentunya ketika baterainya semakin rendah, angka ini bakal berkurang juga. Tapi ya tetap di sekitar 8 detikan sih ya, tetap oke juga. Dan ini bisa akselerasi terus sampai 180-an km per jam ya. Cepet banget pula sampai top speed ini. Oke lah. Nah, mesinnya bakal mulai ngecharge baterainya kapan? Sebenarnya bisa kita atur nih dari head unitnya. Kalau kita pilih Smart Power Saving, mobilnya bakal terus prioritasin pakai mode EV sampai batas minimum baterai di sekitar 20% lah. Baru deh, habis itu mesinnya mulai nyala mati buat pertahanin baterainya di level segituan terus kayak mobil hybrid biasa ya. Kalau kita pilih Force Power Saving, nah ini kalau kita pengen tahan persentase baterainya di level yang lebih tinggi, bisa kita set nih sampai ke 70% maksimal. Kalau di 70% gini misalnya, baterainya bakal dipakai full EV sampai minimal 70% ya. Begitu sampai level segitu, mesinnya bakal langsung nyala. Ala-ala mesin hybrid buat pertahanin baterainya di sekitar segitu terus. Ini bakal kepake, misalnya kita butuh ada simpenan baterai besar pas kita sampai tujuan ya. Misalnya buat fungsi V2L gitu, atau kalau di tujuan kita perlu mobilnya buat jalan full EV terus. Nice lah ya, ada pilihannya. Ada juga energy recovery level buat ngubah-ngubah intensitas regenerative braking. Dan dari settings drive ini, di settings kita juga bisa ubah-ubah beberapa parameter ya. Kayak brake boost buat feel pengereman ini. Terus bobot setir juga bisa diubah ke 3 feel yang beda. Dan comfortable parking ini buat kurangin efek nose dive pas kita ngerem ya. Ada 4 mode berkendara juga yang bisa diganti dari knob besar di tengah sini. Ada Eco, Normal, Sport, dan Snow. Dan bisa diganti-ganti langsung dari settings di head unit juga ya. Oh, dan T1 mau itu yang ICE atau yang IDM, yang masuk ke Indonesia sama-sama berpenggerak roda depannya. Nah, buat detail rasa berkendaranya, konsumsi BBM, dan lain-lain, itu tunggu pas kita dapat unitnya lebih lama ya buat review lengkap. 10 detail-detail lain. Kayak setiap unit Jetour lainnya di sini, T1 ini juga udah dirakit lokalnya di fasilitas perakitan handal di Pondok Ungu. Nice ya. Bensinnya yang varian IDM atau plug-in hybrid ini, kapnya di sebelah kiri sini. Tapi dia nggak bisa langsung ditekan buat buka ya kapnya. Kita perlu tekan tombol yang di kanan dashboard sini dulu. Ini buat rilis tekanan berlebih di tangki bensinnya. Nah, ini alasannya soalnya PHEV kan bisa jalan tanpa bensin buat jarak yang jauh tuh ya. Jadi seandainya kan banyak tuh pasti yang jarang banget isi bensin dan bikin tekanan muncul di dalam tangki bensinnya. Nah, makanya butuh klik ini dulu nih buat rilis tekanan ya. Nah, kalau udah bisa kita tekan deh kap bensinnya. Dan ada tulisannya tuh RON 92. Artinya disarankan pakai bensin dengan oktan minimal RON 92 atau lebih tinggi ya. Di sini bisa pakai sejenis Pertamax, BP92, Shell Super dan sejenisnya. Nah, garansinya, Jetour T1 dapat garansi kendaraan dan mesin selama 6 tahun tanpa batasan kilometer. Nice ya. Sedangkan khusus T1 IDM, baterainya dapat garansi 8 tahun atau 160.000 km, mana yang tercapai duluan. Dan buat servisnya, dapat gratis biaya servis, jasa, dan spare part selama 3 tahun atau 30.000 km. So, gimana menurut kalian soal Jetour T1 ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kamu di channel ini kayak gini. See you next time.